ini akan disiapkan kurang lebih 10.000 hektar untuk penanaman jagung. 2 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mencanangkan pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate di lahan eks perkebunan kelapa sawit milik petani plasma di Kabupaten Kerom, Papua. Namun, setahun berjalan proyek food estate belum membawa perbaikan ekonomi bagi para petani. Petani mengalami berbagai persoalan, dari tak ada ketersediaan pupuk, obat-obat pertanian, hingga serangan hama. Ini hancur semuanya semua. Dimakan tikus nih. Iya, makan tikus ini. Tikus nih, dimakan tikus. Iya, dimakan tikus ini. Ini yang nggak tahu punya tikus ya yang berasal dari makan tikus. Hampir semua nih Pak De. Iya, makan tikus ini. Makan tikus. Ini yang agak tebal. Makan tikus semua. Malam hari baru tikus operasi dan makan jagung. Kita hutan ini hancur. Baru hasil untuk kita melayani antara anak-anak sampai kuliah tidak ada. Kita rasa rugi. Garap sendiri nih? Iya. Kemarin Bapak Bupati yang sudah. Ini adalah Titus Wiyawari, petani food estate. Tahun 93-94 ya, kami sudah miliki lahan 2 hektar ini. Jadi kita minta tanah dari Pak Desa dorang untuk kami mau berkebun. Kebun saya tanam pisang, bete, terus keladi. Sampai 2016 sudah tidak bisa berjalan. Akhirnya ya Bupati bawa kebijakan kumpul Bapak Desa dorang dengan Hondo. Hanya mereka bicara bagaimana supaya lahan sawit ini kalau bisa ditebang, digusur untuk bisa tanam jagung. Lahan seluas 500 hektar ini adalah kawasan food estate untuk komoditas jagung yang dibuka pada tahun 2022 di Kampung Wambes, Kabupaten Kerom. Proyek food estate direncanakan mengalih fungsi kebun kelapa sawit seluas 10.000 hektar yang tersebar di 4 kampung, yaitu Kampung Wambes, Yamara, Wonorejo, dan Wembi. Pada tahun pertama, sekitar 500 hektar kebun sawit ditebang. Pengembangan kawasan ini akan bertambah secara bertahap. Diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 3.000 hektar untuk komoditas jagung. Saya memang keberatan. Akhirnya ya sudah gusur ya kita tidak bisa dapat pekerjaan lagi untuk kerja aja. Saya tahu ibu kita coba saja. Apa kita bisa berhasil dengan jagung ini atau tidak? Food estate sebenarnya adalah kebuntuan negara. Kebuntuan negara dalam memahami krisis perkebunan itu sendiri. Perlu kita ketahui kalau semua komoditas di food estate adalah komoditas yang sifatnya fleksibel atau yang disebut sebagai flex crops. Nah, contoh sawit, jagung, tebu, singkong. Itu merupakan komoditas-komoditas fleksibel yang saat krisis 2007-2008 itu memuka krisis keuangan, krisis energi, dan krisis pangan.
Jadi komoditas-komoditas inilah menjadi jawaban atas krisis-krisis kapitalisme yang kemarin. Saat Jubi berkunjung pada Februari 2024, dari 500 hektar lahan yang dibuka, hanya sekira 50 hektar yang ditanami jagung. Pada musim pertama, para petani dibantu mulai dari mengolah lahan, penyediaan bibit, pupuk, hingga obat-obatan. Ini yang kedua kali. Tanam pertama itu hasilnya cukup baik juga. Karena itu masih ada bantuan dari dinas untuk kasih obat hama, obat semprot, terus pupuk. Iya ya, itu masih. Jadi hasilnya ya cukup. Ya. Yang pertama kita tanam itu 4 ton 750. Musim kedua, hasil panen Titus menurun jadi 1,5 ton per hektar. Kami menemui Rasilan, seorang petani food estate lainnya. Ia mengaku hasil panennya menurun pada musim tanam kedua, namun lahannya masih menghasilkan 2,5 ton jagung. Ya paling kalau masih begitu paling satu nganu ya itu sekitar 2 ton 700, 1 ton 500, 2 ton 500, nggak lari 2 ton gitu aja. Setahun berjalan, proyek food estate belum membawa perbaikan ekonomi bagi para petani. Ya yang sekarang kita kewalahan itu tikus dengan burung, dengan ada hama yang sangat ulat begini. Ya. Terus yang ketiga itu yang kami juga pupuk urea dengan pupuk buah. Ini makan tikus semua. Serangan hama tikus saat ini cukup parah. Jumlah tikus mencapai ribuan. Rasilan harus mengeluarkan biaya untuk obat-obatan dan pupuk secara mandiri. Kini ia memasuki musim tanam jagung yang keempat. Di musim ini, pupuk hilang dari pasaran. Padahal untuk hasil panen yang optimal, tanaman jagung membutuhkan 8 karung pupuk ukuran 50 kg, 4 karung pupuk urea, dan 4 karung pupuk NPK. Ulatnya seperti begini, karena masih ada ulatnya. Ya, nah, gitu. Itu ini juga pikir-pikir mau tanam, udah siap areal tanam ini. Takut kalau nggak ada pupuk, karena kalau jagung itu sebetulnya sudah jagung sejengkal begini sudah harus mupuk. Jangan sampai terlambat, gitu. Yang NPK apa itu, yang untuk urea itu, ya terlambat setilanya namanya orang setilanya kan haus toh, kurang makan istilahnya begitu. Hasilnya kurang bagus. Ya hasilnya ya kurang bagus lah. Itu kalau ada air itu masih banyak yang genang di tengah parit gitu, airnya itu. Akhirnya kalau tanam jagungnya kan jadi busuk atau kalau sudah. Selain pupuk, proses penanaman yang tidak sesuai dengan kaidah pertanian diduga menjadi penyebab kurang optimalnya hasil panen. Saat lahan baru dibuka, petani diminta langsung menanam jagung, meski kondisi tanah di lahan yang baru dilakukan land clearing dari perkebunan kelapa sawit belum siap ditanam. Karena belum normal itu. Karena itu tadi masih banyak yang becek, yang tengah itu lubang nggak bisa tumbuh. Busuk toh kalau ada airnya, masih lubang-lubang begitu. Lubang itu bukan sedikit lubang, istilahnya ada 5 meter, 4 meter gitu, yang masih gendang air itu.
Penerapan food estate dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020 hingga 2024. Rencana awal pembangunan food estate akan menggunakan lahan sebanyak 190.000 hektar di Kalimantan Tengah, 120.000 hektar di Kalimantan Barat, 10.000 hektar di Kalimantan Timur, 190 hektar di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua. Program ini menghabiskan anggaran mencapai 2,55 triliun rupiah. Program ini mendapat penolakan dari berbagai pihak. Pada kasus food estate di Papua, lahan kawasan hutan akan digunakan untuk merealisasikan program ini, dikhawatirkan akan mendorong laju konversi lahan dan deforestasi. Namun, yang terjadi di Kerom sedikit berbeda. Kabupaten Kerom awalnya tidak masuk saat pencanangan food estate tahun 2020. Itu per 2021 kan, yang pas pelaksanaan PON itu beliau berjumpa dengan Pak Bupati langsung dan beliau menyampaikan untuk Kerom dijadikan lumbung jagung nasional. Itulah cerita cikal bakalnya sehingga diarahkan ke Kerom begitu. Rencananya, program food estate di Kerom akan mengalih fungsi kebun sawit yang telah berumur lebih dari 30 tahun menjadi kebun jagung. Kalau kita Kerom punya sudah terakomodir dalam satu kawasan seluas 2.500 itu untuk areal tanamannya, sementara seluruhnya itu sebesar 3.900 dari areal yang pertama 10.000 hektar itu yang sudah ditetapkan dalam rencana induk itu sebesar 3.900 hektar. Pada tahap awal, pemerintah membuka lahan dan memfasilitasi penanaman secara bertahap. Itu kawasan yang sudah dibuka, areal yang sudah dilakukan lilin clearing itu sebesar 500 hektar. Kalau yang sudah dilakukan penanaman itu hampir mencapai 200 hektar, hampir mencapai 100-an lebih lah. Kemarin kita rapat dengan yang tadi saya bilang yang tanggal 1 hari Jumat kemarin itu tindak lanjutnya akan dilaksanakan di tahun ini 2024 dan rencana untuk selanjutnya di 2025. Dan itu tadi yang Bapak sampaikan, Kabupaten Kerom di Provinsi Papua hanya Kabupaten Kerom yang masuk dalam rencana itu untuk menuju kepada food estate nantinya. Itu semua mengakar dalam sistem sosial yang mengejar namanya. Peneliti dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Sutami Amin, mengatakan janji perbaikan ekonomi petani pada proyek food estate yang diinisiasi pemerintah pusat itu justru kontradiksi dengan yang terjadi di lapangan. Seperti mitos-mitos perkebunan biasanya, mereka itu bisa beroperasi efisien, mereka itu bisa menghasilkan keuntungan, mereka bisa menghasilkan kesejahteraan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Kehadiran perkebunan kelapa sawit selama 30-an tahun dan hingga setahun berjalan food estate belum membawa perbaikan nyata bagi kehidupan masyarakat. Ini kita ambil contoh satu indikator, prevalensi bayi stunting di Kerom itu di atas dari angka rata-rata nasional. Apa yang mau saya bilang, bahwa jaminan tentang bahwa perkebunan itu menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan kelimpahan dan lain-lain, justru tidak. Para petani mengaku tetap menanam jagung karena lahan sawit sudah tak ada. Akhirnya ya sudah gusur ya, kita tidak bisa dapat pekerjaan lagi untuk kerja aja. Ya, karena kita pikir ini habis kita bekerja apa di mana lagi, mau makan apa lagi. Kalau bapak ya saya harus kerja, karena tidak kerja makan apa. Kebutuhan atas uang di masyarakat Papua tentu sangat besar.
Ya mau tidak mau, ini membuat mereka masuk ke dalam hubungan yang baru, hubungan relasi upah. Ya kalau kita tidak menjual tenaga kerja kita kepada orang lain, ya kita mau makan apa? Kita hutan ini hancur. Baru hasil untuk kita melayani antara anak-anak sampai kuliah tidak ada. Kita rasa rugi.